Cahaya lampu malam Ginza seperti mimpi, memancarkan seluruh jalan dengan cahaya yang mempesona. Di balik jendela setiap restoran kelas atas, terpantul cahaya redup, memberikan rasa misteri yang samar. Berjalan di jalan ini, kebanyakan pejalan kaki terburu-buru, mengenakan setelan rapi atau mengenakan kimono, berjalan dengan tertib di jalanan yang terang benderang. Saat ini, di dalam restoran kelas atas bernama Kagetsuki, seorang pelayan magang, Ishida Nagata, dengan hati-hati membawa nampan, berjalan di antara meja-meja makan. Nagata berusia 26 tahun, bertubuh tinggi, rambut hitamnya disisir rapi ke belakang telinga. Wajahnya rupawan, ekspresinya selalu lembut dan tenang. Sebagai pelayan magang di restoran kelas atas, Nagata sudah terbiasa dengan kesibukan ini dan suasana yang elegan. Dia selalu menjaga senyum standar, meskipun kesibukan seharian telah membuat kakinya pegal. Di dalam restoran Kagetsuki, cahaya lembut menyinari setiap meja yang indah. Para tamu berbicara dengan suara rendah. Suara dentingan porselen terdengar lembut. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana yang tenang dan mulia. Tugas Nagata adalah berkeliling di antara para pelanggan kaya ini, melayani dengan penuh perhatian tetapi tidak mencolok. Ini adalah aturan pertama pelayanannya di restoran. Membuat pelanggan nyaman, tidak mengganggu mereka. Saat dia membawa sepiring sashimi segar menuju sebuah meja, tiba-tiba suara pecahan yang nyaring memecah kesunyian restoran. Langkah Nagata terhenti. Matanya dengan cepat beralih ke sumber suara. Terlihat seorang wanita tua berwajah pucat, mengenakan kimono. Cangkir teh yang dipegangnya telah pecah di lantai, dan seluruh tubuhnya bergoyang, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Para tamu di restoran menoleh ke wanita tua itu dengan ekspresi terkejut dan tidak senang. Adegan seperti ini di restoran Kagetsuki sangat jarang terjadi. Para tamu di sini selalu menghargai privasi dan ketenangan. Dan sekarang, pingsannya wanita tua ini sepertinya mengganggu ketertiban yang ada. Beberapa tamu bahkan mengerutkan kening. Berbisik pelan, Nagata segera meletakkan nampannya, berlari menuju wanita tua itu dengan 3 langkah sekaligus, berlutut di sampingnya dan dengan hati-hati menopangnya. Dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah Anda baik-baik saja?" Bibir wanita tua itu pucat, sedikit terbuka, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya menunjukkan ketakutan. Napasnya cepat dan lemah. Nagata segera menyadari dia mungkin mengalami serangan asma. Tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan. Nagata tetap tenang, sambil membimbing wanita tua itu untuk bernapas perlahan, berharap bisa meringankan gejalanya. Tangannya dengan lembut memegang bahunya, merasakan tubuhnya yang lemah sedikit gemetar. Pada saat ini, manajer restoran, Sato, muncul. Wajahnya muram. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Sebaliknya, alisnya berkerut. Sepertinya tidak senang dengan kejadian ini. Dia berkata dengan dingin, "Ishida-kun, apa yang kamu lakukan? Mengapa membawa tamu ke tengah restoran
mengganggu pelanggan lain. Nagata tertegun sejenak, tapi tetap tenang menjawab, Sato-san. Wanita ini membutuhkan bantuan. Kita harus segera memanggil ambulans. Dia mungkin kesulitan bernapas. Namun, Sato menggelengkan kepalanya. Ini restoran Kagetsuki, bukan rumah sakit. Cepat bawa dia ke belakang. Jangan biarkan tamu lain melihatnya. Nagata mengangkat kepalanya, menatap langsung ke Sato. Matanya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Sato-san, kondisinya sangat kritis. Tidak bisa dipindahkan. Ini perintah. Sato dengan dingin memotongnya. Tatapannya dingin. Tidak ada ruang untuk diskusi. Nagata menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya. Tapi dia tahu, dia tidak bisa meninggalkan wanita tua ini. Maka dia berkata dengan tegas, "Maaf, Sato-san, saya tidak bisa melakukannya. Keselamatannya lebih penting." Wajah Sato menjadi semakin muram. Bisikan para tamu membuatnya sangat tidak senang. Dia mendekati Nagata, mengancam dengan suara rendah, "Ishida-kun, jika kamu bersikeras melanggar perintah, tanggung sendiri akibatnya." Namun, Nagata tidak mundur. Dia masih berlutut di samping wanita tua itu. Dengan lembut menepuk punggungnya, berharap bisa sedikit meringankan rasa sakitnya. Ada keyakinan teguh di hatinya. Apapun akibatnya, dia tidak akan menyerah untuk menyelamatkan wanita tua di hadapannya. Beberapa menit kemudian, sirine ambulans terdengar samar-samar. Hati Nagata lega. Namun, tatapan dingin Sato membuatnya sadar. Dia akan menghadapi badai. Di atas adalah bagian pertama dari cerita, menggambarkan pertemuan Nagata di restoran dan tindakannya yang tanpa pamrih. Saya akan melanjutkan plot selanjutnya untuk Anda. Setelah ambulans tiba, petugas medis dengan cepat memasuki restoran, mengangkat wanita tua itu ke tandu. Nagata mengikuti di belakang mereka, memberikan barang-barang pribadi wanita tua itu kepada petugas medis, memastikan dia ditempatkan dengan baik. Setelah mengantar ambulans pergi, Nagata kembali ke restoran, namun menemukan para tamu di sekitarnya masih berbisik-bisik. Sato berdiri di tengah restoran, wajahnya penuh dengan kemarahan yang dingin. Sato berjalan menuju Nagata dan berkata dengan dingin, "Ishida-kun, tindakanmu barusan sangat mengganggu suasana restoran dan pengalaman makan para tamu. Kamu tahu aturan restoran Kagetsuki. Jangan pernah mengganggu tamu kapanpun, apalagi membuat kekacauan di depan mereka." Nagata mengangkat kepalanya, menjawab dengan tegas, "Sato-san, saya hanya berusaha membantu orang yang membutuhkan. Kondisinya saat itu sangat berbahaya. Jika ditunda, mungkin akan menimbulkan masalah besar. Itu bukan tugasmu." Sato dengan kasar memotongnya. "Tugasmu adalah membuat tamu menikmati lingkungan makan yang tenang, bukan mengambil keputusan sendiri untuk menyelamatkan orang. Kamu dipecat, Ishida-kun. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan restoran Kagetsuki." Hati Nagata kosong. Dia tidak pernah menyangka, karena membantu seorang wanita tua yang sedang kesulitan, dia akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sandaran hidupnya. Bibirnya sedikit gemetar.
Hatinya penuh dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Tapi dia tetap membungkuk dalam-dalam, menjaga rasa hormat terhadap profesinya. Terima kasih atas bimbingannya, Sato-san. Saya akan pergi. Nagata merapikan celemeknya, menuju ruang ganti, mengambil barang-barang pribadinya yang sederhana. Hatinya campur aduk, khawatir kehilangan pekerjaannya, namun tidak menyesali pilihannya. Dia mendongak ke jalan di bawah malam. Lampu-lampu masih terang, lalu lintas ramai. Tapi hatinya saat ini sangat tenang. Beberapa hari kemudian, Nagata berkeliaran di jalanan, memikirkan arah masa depan. Saat dia berjalan melewati gang kecil Ginza dengan bosan, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya pelan dari belakang. Ishida-kun. Apakah Anda? Nagata berbalik dan tertegun. Yang muncul di hadapannya adalah wanita tua yang pingsan di restoran beberapa hari yang lalu. Dia mengenakan kimono sederhana, memegang kipas lipat di tangannya, terlihat segar. Wanita tua itu tersenyum dan mendekatinya. Matanya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Berkat bantuanmu hari itu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan selamat. Wanita tua itu berkata dengan lembut. Namaku Asada Kyoko. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Nagata terkejut. Tapi dia dengan cepat berkata dengan rendah hati, Asada-san, tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kyoko tersenyum kecil. Matanya menunjukkan kasih sayang dan apresiasi. Dia mengamati pemuda di depannya dengan sedikit renungan di matanya. Kamu tidak merasa bangga karena rasa terima kasihku? Sepertinya kamu benar-benar orang yang baik hati. Nagata mengangguk pelan, tapi hatinya masih agak bingung. Tidak mengerti maksud sebenarnya Kyoko mencarinya. Kyoko melihat kegelisahannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku tidak hanya datang untuk berterima kasih. Aku punya usulan. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Dia berhenti sejenak, lanjut berkata, aku punya kedai teh kecil yang selama ini aku kelola sendiri. Usiaku sudah tua, tenagaku berkurang. Aku berharap ada orang yang bisa dipercaya untuk mengambil alih kedai teh ini. Nagata tertegun, menatap Kyoko dengan heran. Membuka kedai teh, itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkannya. Di masa lalu, dia hanyalah seorang pelayan magang biasa. Tidak pernah membayangkan menjadi penanggung jawab sebuah toko. Meski penuh kebingungan, tapi ada sedikit harapan di hatinya. Kyoko melanjutkan dengan senyum. Kamu adalah pemuda yang baik dan gigih. Aku percaya kamu bisa mengelola kedai teh dengan baik. Jika kamu mau, aku harap kamu bisa membantuku mengelola tempat ini. Matanya memancarkan kepercayaan dan harapan seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda, membuat Nagata merasa hangat. Hati Nagata penuh dengan pergumulan dan keraguan, tapi ekspresi tulus Kyoko dan kepercayaan yang tersirat secara bertahap menghilangkan kekhawatirannya. Dia mengangguk pelan, membungkuk dalam-dalam dan berkata, Kyoko-san, saya bersedia menerima tawaran Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghidupkan kembali kedai teh Anda. Dibimbing oleh Kyoko, Nagata tiba di sebuah kedai teh kecil di kedalaman gang. Kedai tehnya tidak besar, tapi ditata dengan nyaman. Papan nama tulisan tangan tergantung di pintu. Pintu kayu diukir dengan pola kuno.
memancarkan suasana klasik Jepang yang kental. Interior kedai teh sederhana. Beberapa meja dan kursi kayu mengelilingi meja rendah. Lukisan pemandangan tergantung di dinding, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Nagata berdiri di pintu, menarik napas dalam-dalam, merasakan rasa memiliki yang aneh. Dia merasa mungkin dia bisa menemukan arah hidup baru di sini. Kedai teh ini bukan hanya miliknya, tempat kerja baru, tapi juga tempat baginya untuk membuktikan dirinya dan memulai kembali. Mulai hari itu, dibimbing oleh Kyoko, Nagata mulai belajar cara menyeduh teh, membuat makanan ringan, melayani tamu. Dia mendengarkan dengan seksama setiap ajaran, mengamati setiap gerakan kecil Kyoko, berusaha mengingat esensi upacara minum teh. Kyoko memberitahunya, upacara minum teh bukan hanya sebuah keterampilan, tapi juga sikap hidup. Sikap menghormati alam, mengejar kedamaian batin. Hari demi hari, Nagata berangsur-angsur menyatu dengan kehidupan kedai teh. Dia belajar menyeduh teh yang harum, menguasai teknik kombinasi makanan ringan untuk musim yang berbeda, dan juga mengerti bagaimana memperlakukan setiap tamu dengan tulus. Di kedai teh kecil ini, dia secara bertahap menemukan kedamaian batinnya. Seolah-olah semua ketidakbahagiaan telah dibersihkan oleh kedamaian ini. Di atas adalah bagian lanjutan dari cerita, menggambarkan pertemuan dan titik balik Nagata setelah dipecat, dan bagaimana dia memulai hidup baru di bawah kepercayaan Asada Kyoko. Saya akan melanjutkan untuk memperluas isi bab selanjutnya. Berita pembukaan kembali kedai teh tersebar di lingkungan sekitar. Secara bertahap, semakin banyak tamu yang datang. Nagata membersihkan kedai teh setiap pagi, menyiapkan makanan ringan. Hutan maple di depan pintu bergoyang lembut tertiup angin sepoi-sepoi, membuat suara gemerisik menjadi lagu penyambutan kedai teh. Seiring berjalannya waktu, kedai teh kecil ini menjadi tempat perlindungan di hati orang-orang, baik penduduk sekitar maupun pelancong yang lewat. Suka berhenti di sini sejenak, menikmati secangkir teh, menikmati kedamaian sejenak. Pada suatu sore yang cerah, seorang wanita muda memasuki kedai teh. Dia mengenakan kimono sederhana, bersikap elegan, dengan sedikit kesedihan di matanya. Nagata melangkah maju dan menyapa dengan senyum. "Selamat datang. Anda ingin minum apa?" Wanita itu tersenyum tipis, berkata dengan suara rendah, "Apa saja, asal bisa membuat orang merasa rileks." Nagata mengangguk, memilih teh hijau yang ringan, menyeduhnya dengan hati-hati, kemudian menyajikannya di depan wanita itu. Aroma teh yang samar menyebar perlahan. Wanita itu dengan lembut mengangkat cangkir tehnya. Minum seteguk. Ekspresi santai secara bertahap muncul di wajahnya. Dia menghela nafas pelan, dengan lembut menatap keluar jendela, seolah-olah telah melepaskan beban di hatinya. Sering ada tamu seperti itu di kedai teh. Mereka datang dengan cerita masing-masing, sedih atau bahagia. Nagata diam-diam mendengarkan kata-kata mereka, merasakan emosi di hati setiap orang. Dia berangsur-angsur menyadari
Kedai teh ini bukan hanya tempat istirahat, tapi juga pelabuhan hati orang-orang. Di sini, orang bisa melepaskan penyamaran mereka, menemukan sedikit kehangatan dan penghiburan. Hari demi hari berlalu. Nagata secara bertahap mengelola kedai teh dengan teratur. Kyoko juga semakin lega. Namun, Nagata dengan tajam menyadari kesehatan Kyoko tampaknya memburuk. Meskipun dia masih datang ke kedai teh setiap hari, mengajar Nagata esensi upacara minum teh, dan selalu tersenyum. Tapi Nagata bisa melihat wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Langkahnya juga tampak agak lambat. Akhirnya suatu hari, Kyoko memanggil Nagata ke sisinya. Berkata dengan lembut, "Nagata, tubuhku mungkin tidak bisa menemanimu lagi. Kedai teh ini adalah kerja keras seumur hidupku. Tapi sekarang, aku bisa menyerahkannya kepadamu dengan tenang." Kata-katanya penuh dengan kasih sayang dan keengganan. Matanya berkaca-kaca. Nagata juga tercekat. Matanya memerah. Berkata dengan suara rendah, "Kyoko-san, bagaimana saya bisa mengelola kedai teh ini tanpa Anda? Saya belum mempelajari semua keterampilan. Anda belum mengajarkan semua pengalaman Anda kepada saya." Kyoko menepuk tangan Nagata dengan lembut. Berkata dengan lembut, "Kamu telah mempelajari hal yang paling penting. Hati yang baik. Ini lebih berharga daripada keterampilan apapun." Dia tersenyum, melihat Nagata dengan kasih sayang di matanya, seolah memberkati masa depannya. Tidak lama kemudian, Kyoko meninggal dunia dengan tenang, dengan kerinduan pada kedai teh dan kepercayaan pada Nagata. Lonceng angin di kedai teh masih berbunyi lembut, seolah-olah jiwanya masih menjaga tempat ini. Setelah kehilangan Kyoko, Nagata sangat sedih. Kedai teh itu terasa kurang hangat. Namun, dia segera bangkit kembali. Ajaran Kyoko terngiang di benaknya. Nagata tahu dia harus mempertahankan tradisi kedai teh, melestarikan kerja keras Kyoko. Dia terus menjalankan kedai teh dengan tulus, merawat setiap tamu dengan teliti. Dia menyiapkan makanan ringan yang indah untuk para tamu, mendengarkan cerita mereka, memperlakukan orang dengan tulus, seperti yang dilakukan Kyoko semasa hidupnya. Dia mempelajari kesabaran dan toleransi Kyoko, dan secara bertahap memahami arti sebenarnya dari upacara minum teh. Bukan teknik yang mewah, tapi berkomunikasi dengan orang lain dengan tulus, berbaur dengan alam. Secara bertahap, reputasi kedai teh menyebar di gang-gang Ginza. Orang-orang mulai menganggap tempat ini sebagai tempat perlindungan, baik karyawan kantor yang lelah atau turis yang lewat. Suka beristirahat di sini, minum secangkir teh, menikmati kedamaian sejenak. Kedai teh menjadi salah satu simbol lingkungan, penuh dengan kehangatan yang ditinggalkan Kyoko dan kegigihan Nagata. Beberapa tahun berlalu, Nagata secara bertahap menjadi selebriti upacara minum teh di gang-gang. Kedai tehnya tidak hanya disukai oleh penduduk setempat, tetapi juga menarik banyak penggemar upacara minum teh. Semua orang berkata, "Teh Tuan Ishida memiliki rasa
yang istimewa. Bukan hanya karena kualitas tehnya, tetapi juga karena fokus dan ketulusannya dalam menyeduh teh. Dia memperlakukan setiap tamu dengan tulus, merasakan emosi mereka, dan menyeduh teh yang berbeda untuk mereka sesuai dengan situasi masing-masing. Suatu kali seorang siswa muda memasuki kedai teh, terlihat lelah dan khawatir. Nagata tersenyum dan bertanya dengan ramah, "Sepertinya kamu agak lelah hari ini. Ingin secangkir teh hangat?" Siswa itu mengangguk. Nagata menyeduh secangkir hojicha hangat untuknya, menyerahkannya dengan lembut. Siswa itu menyesapnya. Perlahan-lahan rileks. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Nagata menemukan momen seperti itu adalah saat yang paling memuaskannya. Dia melihat senyum para tamu, merasakan rasa pencapaian yang mendalam. Kedai teh kecil ini tidak hanya mewujudkan keinginan Kyoko, tetapi juga menjadi tempat berlabuh hati Nagata. Waktu berlalu, Nagata masih menjaga kedai teh kecil ini, menyambut tamu yang berbeda setiap hari, mendengarkan cerita mereka. Setelah bertahun-tahun berlatih dan belajar, keahlian teh Nagata telah mencapai tingkat kesempurnaan. Gerakannya menyuh teh lancar dan alami, seolah-olah ada dialog tanpa kata antara dia dan daun teh, air teh, dan peralatan teh. Setiap kali dia menyeduh teh, ekspresinya fokus dan tenang, memberikan kekuatan yang dalam dan tenang. Pada hari ini, kedai teh kedatangan tamu istimewa, seorang ibu yang kelelahan, menggendong seorang anak kecil. Wajahnya lelah, matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan kelelahan. Nagata tersenyum, membawanya ke tempat duduk di sudut, menuangkan secangkir teh panggang hangat untuknya. Berkata dengan lembut, "Silakan nikmati perlahan. Buat diri Anda rileks." Sang ibu duduk sambil menggendong anaknya, mencium aroma teh, menunjukkan sedikit senyum terima kasih. Dia menyesap sedikit. Kehangatan teh membuat tubuhnya rileks secara bertahap. Nagata memandang sang ibu. Tiba-tiba teringat ajaran Kyoko semasa hidupnya. Setiap orang memiliki kesulitan dan kesulitannya masing-masing. Dan arti dari upacara minum teh adalah untuk membawa sedikit kedamaian dan kenyamanan bagi mereka dalam waktu singkat ini. Setelah sang ibu selesai minum teh, dia membungkuk dengan hormat kepada Nagata, berkata dengan lembut, "Terima kasih, Tuan Ishida. Saya hanya lewat, tapi teh Anda membuat saya merasakan kedamaian yang sudah lama tidak saya rasakan." Nagata mengangguk sedikit, menjawab sambil tersenyum, "Dapat memberi Anda sedikit kedamaian adalah kebahagiaan terbesar saya." Pada suatu sore tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki muda memasuki kedai teh. Dia mengenakan seragam sekolah, alisnya berkerut, matanya penuh dengan kebingungan. Nagata dengan tajam merasakan keanehan anak laki-laki ini. Jadi dia melangkah maju, menuangkan secangkir teh hijau yang harum untuknya. Berkata dengan lembut, "Minumlah seteguk teh, mungkin bisa menenangkan Anda." Anak laki-laki itu mengambil cangkir teh, minum seteguk dalam diam. Tiba-tiba bertanya, "Tuan Ishida, mengapa beberapa orang bekerja keras, tapi tetap tidak melihat harapan? Mengapa ada begitu banyak kemunduran dalam hidup?" Suaranya sedikit marah dan tak berdaya, seolah-olah dihancurkan oleh tekanan hidup. Nagata menatap anak laki-laki itu, terdiam beberapa saat sebelum berkata,
Memang akan ada banyak kesulitan dalam hidup. Terkadang kita bingung, kita akan menderita. Tapi justru pengalaman inilah yang membentuk kita. Ketika kita merasa kehilangan arah, mungkin kita harus berhenti. Tenangkan diri. Pikirkan baik-baik apa yang sebenarnya kita inginkan. Anak laki-laki itu tenggelam dalam pikirannya. Nagata melanjutkan, upacara minum teh juga seperti hidup. Daun teh perlahan mengembang dalam air mendidih, memancarkan aroma. Setiap langkah tidak bisa terburu-buru. Anda mungkin tidak melihat arah masa depan untuk saat ini, tapi percayalah bahwa kerja keras Anda akan membuahkan hasil. Setelah anak laki-laki itu mendengar kata-kata ini, sepertinya tersentuh, mengangguk pelan. Sedikit ketegasan secara bertahap muncul di matanya. Bertahun-tahun berlalu, kedai teh Nagata secara bertahap menjadi terkenal di Ginza, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Namun, setiap kali larut malam, dia akan selalu duduk di sudut kedai teh, melihat lonceng angin, mengingat senyum Kyoko, dan tatapan lembutnya saat mengajarinya. Terkadang Nagata diam-diam menyeduh secangkir teh, meletakkannya di tempat duduk tempat Kyoko dulu duduk, seolah-olah dia masih di sini, mengawasi setiap gerakannya, menemaninya dalam diam. Di sisinya, dia bergumam, "Kyoko-san, saya selalu mengikuti ajaran Anda, berharap untuk mewariskan keinginan dan kehangatan Anda. Mungkin saya belum sempurna, tapi saya akan terus berusaha." Angin bertiup lembut. Lonceng angin mengeluarkan suara yang merdu, seolah-olah menanggapi kata-katanya. Kehangatan dan kedamaian memenuhi hati Nagata. Dia tahu semangat Kyoko telah menjadi bagian dari kedai teh ini, menemaninya seumur hidup. Suatu hari seorang turis asing memasuki kedai teh. Dia adalah pria parubaya, berpakaian rapi, dengan senyum ramah di wajahnya. Berkata dalam bahasa Jepang yang terbata-bata, "Tolong beri saya secangkir teh yang paling istimewa." Nagata mengangguk dan tersenyum, memilih teh panggang dengan ciri khas tradisional Jepang, menyeduhnya dengan hati-hati dan menyajikannya kepada turis asing itu. Pria itu menyesapnya, menunjukkan ekspresi terkejut, lalu memuji, "Sungguh luar biasa. Teh ini memberi saya perasaan yang sangat istimewa." Pria itu kemudian memberitahu Nagata, dia berasal dari Amerika, datang ke Jepang untuk perjalanan bisnis. Kebetulan mendengar nama kedai teh kecil ini, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Dia mengatakan bahwa dia biasanya sibuk dengan pekerjaan, jarang punya waktu untuk minum teh dengan tenang. Secangkir teh hari ini membuatnya merasakan kembali kedamaian dan keindahan hidup. Nagata mendengarkan sambil tersenyum, diam-diam berterima kasih kepada Kyoko di dalam hatinya. Karena warisan dan ajarannya, kedai teh ini dapat menarik orang-orang dari seluruh dunia, membiarkan orang-orang dari budaya yang berbeda merasakan kehangatan dalam upacara minum teh. Kedai teh di tangan Nagata secara bertahap menjadi lebih matang. Reputasinya juga berangsur-angsur menyebar. Namun, Nagata selalu mempertahankan kerendahan hati, selalu percaya dia hanya melanjutkan kerja keras yang ditinggalkan Kyoko. Untuk masa depan, dia secara bertahap memiliki ide di hatinya untuk mewariskan warisan ini. Jadi Nagata mulai mencari anak muda yang cocok, mewariskan keterampilan upacara minum teh dan semangat Kyoko kepada mereka. Dia tidak peduli
apakah anak muda itu berpengalaman, tapi perhatikan apakah mereka memiliki hati yang tulus dan baik hati. Dia tahu bahwa upacara minum teh bukan hanya tentang keterampilan menyeduh teh, tetapi juga tentang menghormati kehidupan dan merawat orang lain. Akhirnya dia menerima beberapa murid. Salah satunya adalah seorang gadis muda bernama Mika, lugu dan antusias, penuh rasa ingin tahu dan cinta untuk upacara minum teh. Nagata membimbingnya dengan sabar, membawanya untuk memahami misteri upacara minum teh dan arti dari kedai teh. Di bawah bimbingannya, Mika secara bertahap belajar menyeduh teh dengan tulus, mengalami kedamaian yang mendalam dalam upacara minum teh. Beberapa tahun kemudian, Mika telah menjadi master teh yang luar biasa, mewarisi esensi sejati Nagata. Kedai teh secara bertahap menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Nagata mundur ke belakang layar, menjadi pembimbingnya. Mika terus menyambut tamu baru di kedai teh, meneruskan setiap detail yang diajarkan Nagata kepadanya. Kepada setiap orang yang datang untuk minum teh, dia tersenyum lembut, mendengarkan cerita setiap tamu dengan sabar, seolah-olah melihat Nagata muda. Suatu hari, Mika meletakkan secangkir teh panggang di kedai teh, berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru Nagata, terima kasih atas ajaran Anda. Saya akan melanjutkan keinginan Anda." Nagata tersenyum tipis, matanya bersinar dengan kelegaan. Mika menundukkan kepalanya, membungkuk dengan hormat, mendedikasikan secangkir teh ini kepada gurunya dan jiwa kedai teh ini. Aroma teh menyebar, menyatu ke seluruh ruang, seolah-olah semangat Kyoko dan Nagata telah menjadi bagian dari kedai teh ini, selalu melindungi setiap tamu di sini. Dengan bantuan Mika, Nagata akhirnya bisa melepaskan beban dari pundaknya, menikmati kehidupan masa tuanya dengan damai. Dia memandang pejalan kaki di jalanan Ginza, hatinya penuh dengan emosi. Hidupnya diubah oleh Kyoko, dan sekarang warisannya juga akan berlanjut di tangan Mika. Kedai teh masih sama seperti sebelumnya. Setiap kali seseorang memasuki kedai teh, mereka akan tersentuh oleh kehangatan dan kedamaian di sini. Mika menyajikan secangkir teh yang tulus kepada setiap tamu, diam-diam mewariskan semangat Kyoko dan Nagata. Di bawah bimbingan Nagata yang cermat, Mika secara bertahap mengambil alih kedai teh. Pada awalnya, dia merasa sangat tertekan, khawatir dia tidak akan memenuhi standar gurunya. Lagi pula, kedai teh ini membawa kerja keras Nagata dan Kyoko, dan juga memiliki tempat di hati banyak tamu. Mika dengan hati-hati menyiapkan setiap makanan ringan, memperlakukan setiap tamu dengan serius, berusaha menjaga suasana hangat kedai teh. Terkadang Mika bertemu dengan tamu yang sangat pilih-pilih, bahkan memarahinya karena kesalahan kecil. Menghadapi situasi ini, dia pasti merasa sedih dan frustrasi. Setiap saat seperti ini, Nagata akan berbisik di telinganya Mika, "Jangan biarkan emosi sesaat memengaruhi Anda. Ingatlah bahwa upacara minum teh kita bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang keadaan pikiran." Mika menarik napas dalam-dalam, menekan ketidaksabaran di hatinya, berusaha menenangkan dirinya. Dia mengingat kata-kata gurunya, memahami esensi dari upacara minum teh adalah untuk menjaga kedamaian batin dalam menghadapi kesulitan. Secara bertahap, Mika belajar memperlakukan tamu yang berbeda dengan toleransi dan pengertian. Perlahan,
Dia juga merasakan kekuatan yang diberikan upacara minum teh kepadanya. Suatu sore, kedai teh kedatangan seorang wanita tua. Ekspresinya melankolis. Duduk diam di sudut, Mika dengan lembut berjalan ke arahnya. Menyerahkan secangkir hojicha hangat. Berkata dengan lembut, "Silakan nikmati perlahan. Suhu tehnya pas." Wanita tua itu mencium aroma teh. Sedikit senyum harum muncul di wajahnya. Dia mengambil cangkir teh, menyesap sedikit, lalu menghela nafas pelan. "Terima kasih, anak muda. Hari ini kamu mengingatkanku pada almarhum suamiku. Dia juga menyukai kedai teh ini. Setiap kali dia datang ke sini, dia selalu minum secangkir teh." Dia sedikit membungkuk, meninggalkan kedai teh dengan senyum terima kasih. Melihat punggung wanita tua itu pergi, hati Mika dipenuhi rasa pencapaian dan kehangatan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya menyeduh teh, tapi juga dalam pertemuan singkat ini membawa kenangan hangat bagi orang lain. Pertukaran hati ini lebih berharga daripada keterampilan apapun. Pada tahun ketiga, Mika mengambil alih kedai teh. Seorang siswa SMA muda menjadi pelanggan tetap di sini. Setiap pulang sekolah, dia akan datang ke kedai teh untuk duduk sebentar, memesan secangkir teh panggang sederhana, lalu membaca dengan tenang. Dia pendiam, terlihat sedih, seolah-olah terganggu oleh beberapa kekhawatiran dalam hidup. Suatu kali Mika melihatnya duduk di sudut. Alisnya berkerut. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Mika berjalan ke arahnya, bertanya dengan lembut, "Ada apa hari ini? Jika Anda mau, Anda bisa memberitahu saya." Anak laki-laki itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, "Saya akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tekanan belajar sangat besar, tapi saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Orang tua saya memiliki harapan yang tinggi untuk saya, tapi saya tidak yakin apakah saya bisa memenuhi persyaratan mereka." Mika mendengarkan dengan tenang, tersenyum lembut dan berkata, "Setiap orang akan mengalami kebingungan dan tekanan saat tumbuh dewasa. Apa yang diajarkan upacara minum teh kepada saya adalah, dalam menghadapi berbagai tekanan dalam hidup, belajarlah untuk menenangkan diri. Jangan biarkan ekspektasi orang lain memengaruhi Anda. Temukan arah Anda sendiri." Anak laki-laki itu menatap Mika dengan penuh perenungan. Sedikit kelegaan muncul di matanya. Dia mengambil cangkir teh lagi, menarik napas dalam-dalam, seolah-olah telah menemukan sedikit kedamaian batin. Mulai hari itu, dia tidak lagi hanya duduk diam, tapi mulai berkomunikasi dengan Mika. Impian dan kekhawatirannya, Mika juga mendengarkan dengan sabar, sering mendorongnya. Akhirnya, anak laki-laki itu diterima di universitas impiannya. Saat perpisahan, dia membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus, "Nona Mika, terima kasih. Anda telah membantu saya menemukan arah hati saya." Melihat mata anak laki-laki itu yang penuh harapan, hati Mika dipenuhi dengan kelegaan. Seiring berjalannya waktu, usia Nagata semakin tua. Operasi sehari-hari kedai teh secara bertahap jatuh ke tangan Mika.
Nagata menyaksikan Mika menyeduh teh dengan terampil, melayani tamu, merasa lega. Dia tahu Mika telah tumbuh menjadi master teh yang berkualitas, siap untuk mengambil alih. Suatu malam, Nagata memanggil Mika ke halaman belakang kedai teh. Berkata sambil tersenyum Mika, "Mulai hari ini, kedai teh ini secara resmi diserahkan kepada Anda untuk dikelola. Saya yakin Anda akan melakukannya lebih baik dari saya." Mika menatap Nagata dengan serius. Matanya sedikit lembab. Dia membungkuk, berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, terima kasih atas ajaran Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedai teh ini, mewariskan semangat Anda." Nagata tersenyum lembut, menepuk pundaknya, berkata perlahan, "Saya sudah tua. Saatnya untuk beristirahat dengan baik. Saya akan sering datang untuk minum teh di masa depan. Lihat bagaimana Anda membuat kedai teh ini bersemangat kembali." Kata-katanya membawa kepercayaan dan kelegaan. Mika sangat merasakan tanggung jawab yang berat ini. Dengan upaya Mika, kedai teh masih penuh dengan semangat. Dia tidak hanya mempertahankan tradisi Nagata dan Kyoko, tetapi juga memasukkan idenya sendiri, menambahkan makanan ringan dan dekorasi baru. Reputasi kedai teh semakin menyebar, menarik lebih banyak orang untuk datang, mengalami kedamaian dan kehangatan ini. Suatu hari Mika menerima surat. Surat itu adalah surat terima kasih dari pelanggan lama. Berterima kasih padanya atas kenyamanan spiritual yang dia berikan. Surat ini sangat menyentuh Mika. Dia menyadari apa yang dia lakukan bukan hanya menjalankan kedai teh, tetapi juga mewariskan cinta Kyoko dan Nagata kepada lebih banyak orang. Dia bertekad untuk memenuhi kepercayaan gurunya, mewariskan semangat upacara minum teh ini, membiarkan lebih banyak orang merasakan kedamaian dan kehangatan ini. Bertahun-tahun kemudian, Nagata meninggal dengan tenang, dengan kerinduan pada kedai teh dan kepercayaan pada Mika. Mika terus menjaga kedai teh ini. Setiap kali dia menyeduh teh, senyum lembut gurunya selalu muncul di benaknya. Dan ajaran Kyoko, dia tahu kedai teh ini bukan hanya tempat kerjanya, tetapi juga bagian dari hidupnya. Ini adalah penghubung antara dia dan gurunya dan Kyoko. Lonceng angin kedai teh masih berbunyi lembut, disertai aroma teh, menyambut generasi baru tamu. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, kedai teh selalu sama, melindungi warisan yang hangat. Mika menggunakan kerja keras dan usahanya seumur hidup untuk melanjutkan cinta ini, membiarkan lebih banyak orang merasakan kelembutan dan kedamaian dalam upacara minum teh.